Film Stronger Than the World adalah film kisah nyata yang menceritakan kehidupan atlet MMA bernama Jose Aldo. Film dimulai dengan diperlihatkannya kebarbaran Jose yang suka ngebabuk pejalan kaki tak bersalah. Salah satu hobi yang gadag to the max. Walau begitu, ia punya pacar yang bahenolnya nggak ada 7, bernama Luisa. Saat mereka sedang memadu kasih, yang mana semakin panas menggelora, pesanan GoFood Jose datang dan pacarnya ditinggal pas lagi engas-engasnya. Bagel. Ketika sedang makan-makan, ayahnya Jose datang dan ikutan nangkring. Raut wajah Jose pun berubah kerung. Sang ayah menceritakan dongeng mengenai ular dan kerbau, di mana dalam kehidupan selalu akan ada jelmaan orang seperti si ular yang memangsa secara perlahan, atau si kerbau yang tetap bertahan walau hidupnya terancam. Jose sebenarnya tidak menyukai sang ayah karena ia dulu sering melakukan KDRT dan korbannya adalah sang ibu. Sehari-hari Jose belajar bela diri di dojo dekat rumah. Ia berlatih dengan giat karena punya mimpi untuk menjadi atlet profesional. Di sana ada pria misterius yang terlihat ambisius dan berbahaya. Ia berniat sparring, tetapi malah berakhir baku hantam, sampai harus dipisahkan. Sepertinya ada hubungan khusus antara Jose dan si pria misterius. Bahkan pacarnya Jose aja sampai disikat olehnya. Si pria misterius ini bilang ke Jose agar ikut bersama ayahnya yang kerja sebagai tukang bangunan. Pacarnya juga mendukung ide tersebut dan pada akhirnya Jose pergi bersama sang ayah. Di perjalanan Jose kesal sendiri karena sang ayah ngoceh terus. Mereka tiba di tempat konstruksi dan bertemu sang mandor. Pekerjaan yang dilakukan sang ayah ternyata kacau balau. Si ayah memasang tempat kencing terlalu dekat seperti mau duel. Rupanya sang ayah lagi kerja sambil mabuk, sehingga membuat pekerjaannya berantakan dan akhirnya si ayah pun dipecat. Jose kembali menemui si pria misterius yang ternyata ada di tempat konstruksi. Jose menduga bahwa si pria sengaja menyuruhnya agar pergi bersama sang ayah untuk mengingatkan ia betapa buruknya sifat dan kelakuan asli sang ayah. Di malam hari, Jose yang emang stres kembali melampiaskan kemarahannya pada Luisa. Ia memaki Luisa atas sarannya agar pergi kerja bersama sang ayah. Mereka gelut dan hubungan mereka pun kandas. Sesampainya di rumah, Jose melihat sang ibu yang terluka parah. Si ibu ternyata habis dipukuli oleh ayahnya yang frustasi. Jose murka dan mencari sang ayah ke tempat biasanya nongkrong, yaitu warung jamu terdekat. Di toilet, ia bertemu ayahnya yang udah mabuk berat. Sambil ngelantur, si ayah berkata, "Nak, persiapkanlah dirimu saat terjatuh, karena dalam kehidupan ini, setiap orang pasti akan terjatuh." Jose merasa kasihan dan tidak jadi melampiaskan amarahnya. Jose yang masih marah besar melampiaskan amarahnya dengan cara lain, yaitu ngebabuk pejalan kaki. Korbannya kali ini adalah si pria misterius. Ia memukul si pria di bagian wajah, di mana hal ini amatlah dilarang dan membuat teman-temannya kaget. Mereka langsung tancap gas sambil dikejar oleh warga lokal yang melihat. Teman-temannya mengajak Jose kabur, tapi ia susah keluar sehingga ditinggalkan oleh mereka. Warlock yang larinya kayak bagong juga tak sadar jika Jose tertinggal. Ia akhirnya keluar dari mobil dan ternyata si pria misterius sudah berada di sana. Suara tembakan polisi terdengar dan Jose pun tersadar. Pria misterius yang dari tadi muncul tiba-tiba menghilang. Korban yang dipukul oleh Jose ternyata adalah si mandor. Jose dipenjara dan di hari itu juga ia ditebus oleh ayahnya. Sang ayah menyuruh Jose untuk mengejar impiannya sebagai atlet sambil memberinya uang untuk pergi ke ibu kota. Uang ini ditolak oleh Jose sebab ia tak sudi menerima bantuan dari orang yang paling dibencinya. Ia sampai ke rumahnya. Diikuti rasa menyesal, ia menangis di pelukan sang ibunda. Sejak kejadian itu, Jose termotivasi untuk meraih mimpinya dan semakin giat latihan. Di sela-sela itu juga KDRT yang dialami si ibu semakin parah.
Sang ibu memutuskan untuk minggat ke kampung halamannya, meninggalkan Jose dan sang ayah. Yang tersisa hanyalah nomor telepon ibunya saja. Sang ayah lagi-lagi memberikan uang dan menyuruh Jose untuk pergi ke ibu kota. Jose akhirnya pergi dan tujuannya adalah gym tempat temannya bekerja. Pandangan Jose langsung terpaku pada seorang wanita yang sedang latihan di dalam ring, bernama Vivi. Jose kemudian disambut oleh temannya dan dikenalkan ke member gym. Mereka bertemu dengan OB bersertifikasi internasional dan menjadi teman baik. Mereka lalu menghampiri pemilik gym sekaligus pelatih yang bernama Dede. Ia sepertinya tidak memedulikan keberadaan Jose. Jose bertanya kapan ia bisa mulai latihan. Perkataan Jose pun tak dihiraukan oleh Dede. Ia lalu menyuruhnya mengikuti arahan si OB jika ingin tinggal di gym. Bukannya dilatih sebagai atlet, Jose kini kerja bakti sebagai OB tanpa digaji. Pada suatu waktu, Vivi wanita idaman Jose, maupun Otong juga, mengajaknya sparring. Ya, Jose pun keok. Suatu hari Jose mendatangi Dede untuk meminta gaji. Setidaknya untuk makan sehari-hari. Dede juga bokeh dan tidak bisa menggajinya. Tapi ia mengenalkan Jose dengan temannya yang sedang membutuhkan pekerja. Jose bekerja paruh waktu di warung cappuccino cincau temannya Dede. Jose yang emang rada tell me sering kali salah dalam menyiapkan pesanan. Si bos tentu geram karena ia diminta mempersiapkan le mineral, bukannya ron 88. Kekesalannya di tempat kerja ia lampiaskan ke samsak tinju tak berdosa. Di tengah waktu kerja, sesekali Jose menelepon ibunya untuk menanyakan kabar. Jose kini sudah semakin jago dalam bekerja dan akrab dengan si Obos. Di suatu hari, di tempat kerjanya, ia melihat Vivi yang sedang makan rujak. Tak lama dari ini, datanglah playboy yang mengganggu Vivi. Melihat hal ini, tentu Jose geram. Jose pun langsung naik hitam. Jose dan Vivi meninggalkan warung cappuccino cincau si Obos. Mereka membicarakan perkelahian yang barusan terjadi. Namun tak lama kemudian, Vivi dijemput oleh seorang pria. Melihat hal ini, Jose hanya bisa olohok sambil ngedumel. Lah gue yang bonyok, kok dia yang uhui-uhui? Keesokan hari, Jose dipanggil kembali oleh Dede. Mengetahui dirinya dalam masalah, Jose meminta maaf karena sudah mengacau di warung temannya Dede. Tapi, Dede memanggilnya bukan untuk itu. Dede bilang akan menggajinya dan menjadikan ia sebagai atlet MMA sebab si Obos pemilik warung bercerita tentang kemampuan bertarung Jose kemarin malam. Dengan penuh kegirangan, Jose pun menerima tawaran Dede OVJ. Teman sparringnya adalah mas-mas botak yang satu ini. Latih tanding juga dilakukan. Sifat Jose yang tak sabaran dan tidak mendengarkan omongan Dede menjadi kelemahan utamanya. Hari libur pun tiba. Jose dan anggota gym lainnya datang ke villa dan bertemu dengan abang villa yang berjaga. Sesampainya di sana, Jose dan Vivi ngobrol sambil memandangi pantai di sana. Jose diajak untuk bermain bola bersama yang lain, tapi Jose lebih memilih untuk berduaan dengan Vivi. Sejak saat itu, hubungan mereka berdua semakin dekat. Sepulangnya dari villa, lagi-lagi Jose dipanggil oleh Dede. Rupanya salah satu petarung yang akan bertanding tidak bisa ikut serta karena kakinya terkilir saat bermain bola waktu liburan kemarin. Dede yang mengetahui potensi Jose meminta untuk menggantikannya. Jose juga diberi sepasang sarung tangan baru oleh Vivi untuk pertandingan nanti. Jadi makin lope sama Vivi. Pertarungan pertama Jose di dunia MMA pun dimulai. Lawan pertamanya adalah Mario Bigola. Selama bertarung, Jose menganggap lawannya adalah sang ayah yang ia benci.
Pertandingan pun selesai dalam waktu 18 detik saja. Kemenangan telak ini membuat Dede mentraktir Jose di warung cappuccino cincau temannya. Dede penasaran dengan apa yang membuat Jose bisa bertarung seperti tadi. Dede dibuat heran ketika melihat Jose yang bertarung seperti ingin balas dendam. Jose tidak menggubris perkataan Dede dengan serius. Dede lalu berpesan agar ia tidak dikuasai oleh rasa ingin balas dendam karena itu adalah racun. Jose dan anggota gym lainnya bersantai di villa untuk liburan. Jose memberanikan diri untuk mendekati Vivi dan bertanya seperti apakah pacarnya. Vivi menjawab bahwa yang menjemputnya dulu bukanlah pacar, melainkan kakak. Langsung aja digaspol para pemirsa. Berita kemenangan Jose di dunia MMA tersebar luas dan sampai ke telinga sang ayah yang masih minum tuak 3 hari sekali. Semenjak karirnya melejit, Jose tinggal bersama Vivi di villa dekat pantai. Jose mendapat kabar dari sang ibunda bahwa sang ayah sakit dan meminta Jose untuk menemui sang ayah. Ia lalu meminta izin kepada Dede untuk pulang, tapi Dede tidak setuju dan berkata silakan pergi sendiri jika ingin pulang. Jose akhirnya pulang sendirian dan disambut oleh ibunya. Ia langsung mengunjungi rumah sang ayah. Namun yang ia temukan hanyalah potongan berita tentang Jose di tembok rumah. Jose mendatangi depot jamu dan menemukan ayahnya sedang meneguk tuak dan kelihatan sehat-sehat saja. Jose berkata ia datang atas permintaan ibunya. Meski begitu sang ayah berterima kasih karena Jose mau menengoknya. Jose juga mengembalikan uang yang dulu pernah diberikan oleh sang ayah. Sehabis dari sana, Jose menyempatkan untuk nangkring bersama teman-temannya dulu yang suka ngebabuk pejalan kaki. Kebetulan Luiza sang mantan pacar juga ada di sana dan mereka kembali menjalin silaturahmi. Tiba-tiba pria misterius musuh bubuyutannya Jose kembali muncul. Di sini ia kembali memprovokasi Jose dengan ayahnya. Bagi si pria ini, kebaikan Jose kepada ayahnya hanya bersifat pura-pura. Jose belum benar-benar menerima dan memaafkan sang ayah. Jose kemudian melanjutkan pertandingannya di dunia MMA. Ia berhasil menguasai alur pertandingan dengan baik sampai ia melihat si pria misterius. Akibatnya Jose menjadi tidak fokus pada pertandingan dan akhirnya kalah. Ini adalah kekalahan pertamanya Jose. Dede padahal sudah mewanti-wanti pada Jose agar membuang jauh-jauh keinginannya untuk balas dendam. Dede lalu memberikannya satu kesempatan terakhir, di mana Jose harus memenangkan pertandingan di Inggris, dan jika ia kalah, karirnya akan tamat. Jose kembali ke rumah. Hubungannya dengan Vivi juga sedang buruk, dan mereka sering bertengkar. Walau dengan keadaan seperti ini, Jose tetap pergi bertanding. Ini pertama kalinya Jose bertarung di luar negeri, melawan petarung asal Inggris bernama Phil Harris. Performa Jose di atas ring rupanya tidak terganggu oleh kehidupan personalnya. Ia berhasil memenangkan pertarungan dengan fantastis dan lagi-lagi membuktikan kemampuannya dalam bertarung. Di tempat lain, Vivi mendapat telepon dari Luiza yang memberi kabar bahwa ayahnya Jose jatuh sakit. Sehabis pertandingan di Inggris, Jose melanjutkan pertandingan lain di Las Vegas. Di tengah kesibukannya main dingdong, Jose kembali ditelepon oleh Vivi. Ia memberitahukan bahwa kondisi ayahnya Jose sudah kritis. Jose malah marah dan meminta Vivi untuk tidak mengganggunya dulu. Pertandingan final memperebutkan gelar juara pun digelar. Lawannya kali ini adalah Mike Brown, pemegang juara kelas ringan. Pertandingan begitu sengit dan mereka sampai di ronde terakhir. Dede memberikan saran dan semangat yang tentu diperlukan oleh Jose. Sayangnya Jose terjatuh dan terdesak oleh lawan. Ia tiba-tiba teringat oleh perkataan ayahnya di toilet tentang persiapkan dirimu saat terjatuh. Berkatnya Jose segera sadar dan bangkit, lalu melakukan serangan balasan.
Jose memenangkan pertandingan dan menjadi juara. Sehabis memenangkan pertarungan, para anggota gym menggelar konser dangdut untuk menyambut kemenangan Jose. Dari kejauhan, Vivi datang dan memberi selamat atas kemenangannya. Ia juga bertanya mengenai hubungan Jose dengan sang ayah, tapi Jose memilih diam. Pesta pun berakhir. Jose kembali ke rumahnya dan mendapati Luisa sudah ada di sana. Ia sebenarnya datang untuk memberitahu bahwa ayahnya ini benar-benar sakit parah dan kondisinya kritis. Tak sengaja, Vivi mendapati Luisa dan Jose lagi berduaan di kasur. Vivi mengira bahwa Jose selingkuh dengan mantannya tersebut. Itu hanya salah sangka saja. Tapi Vivi sudah terlanjur kecewa dan tidak mau tahu. Vivi berkata bahwa Jose adalah orang yang berperan dan selalu mengungkit-ungkit masa lalunya. Jose merasa tertampar setelah mendengar perkataan Vivi. Jose lalu memutuskan untuk pergi curhat ke Dede. Ia berencana ingin kembali dulu ke kampungnya dan melawan trauma yang ia miliki dengan sang ayah. Dede tentu mendukung hal ini karena ini juga demi kelanjutan karirnya, di mana penghalang terbesar dari kesuksesan Jose adalah dirinya sendiri. Jose memutuskan pulang dan bertarung dengan trauma serta masa kelam yang selama ini membelenggu hidupnya. Lawan terberatnya adalah rasa benci terhadap sang ayah sendiri. Tugas yang mudah tapi sulit dilakukan oleh Jose, yaitu memaafkan si ayah dan melawan dirinya sendiri. Setibanya di rumah sakit tempat ayahnya dirawat, Jose mendengar kabar si ayah yang jatuh sakit akibat kebiasaan mengonsumsi alkohol terlalu banyak. Melihat ayahnya sekarat, Jose berterima kasih karena tanpa disadari, selama ini didikan ayahnya lah yang membimbing Jose di setiap pertandingan. Mereka akhirnya berpelukan. Jose berhasil mengatasi kebencian yang selama ini menghantui dirinya dan menerima dengan lapang dada pengalaman pahit tersebut. Intinya dia move on. Tak sampai di situ, Jose kembali mencari Vivi untuk meminta maaf. Bahkan ia tak segan menawarkan diri untuk dihajar sebagai bentuk permintaan maaf. Di tengah sparring, seketika Jose menyematkan cincin di jari Vivi dan meminangnya. Vivi dengan bangga hati menerima Jose. Kehidupan Jose kian membaik. Semua kebencian yang diakibatkan trauma masa kecil perlahan berhasil ia tangani. Sekarang tugasnya hanya satu, yaitu melanjutkan pertandingan dan menjadi juara bertahan. Sebelum ia naik ke atas ring, Jose mendapat kabar duka mengenai ayahnya yang sudah meninggal dunia. Tentu hal ini membuat Jose terpukul, tapi setidaknya ia sudah meminta maaf sebelum sang ayah pergi untuk selamanya. Very tough opponent. Pertarungan tiap ronde berhasil dikuasai Jose dengan baik. Di ronde terakhir, tiada henti lawannya memukul Jose. Di posisi yang kepepet, seketika Jose teringat ucapan sang ayah, "Jika kamu akan kalah, biarkan saja mereka memukulmu." Karena ayah percaya, Jose adalah anak yang kuat. Anak yang paling kuat di dunia. Berpegang pada wejangan terakhir ayahnya, Jose tetap tersadar dan menerima pukulan musuhnya tanpa bertahan. Ronde terakhir pun selesai. Seandainya jika tadi Jose pingsan, ia akan dianggap kalah. Berkat kegigihannya menahan pukulan, Jose tetap sadar. Alhasil poin dari keseluruhan ronde dihitung dan poin Jose lebih unggul daripada lawannya. Jose berhasil menjadi juara bertahan. Tamat. Endingnya amat traumatis akibat tuak gentongan. Kegigihan Jose memang patut diacungi jempol. Dalam meraih sukses, ia berhasil mengatasi kendala terberat selama hidupnya. Tunggu dulu.
Mari cek fakta filmnya. Film Stronger Than the World adalah film yang diangkat dari kisah nyata, menceritakan kehidupan atlet MMA asal Brazil, yaitu Jose Aldo. Ayahnya Jose meninggal sebelum pertandingan terakhir tadi. Setelah pertandingan ini, ia berhasil mempertahankan gelarnya sebagai juara kelas ringan selama 10 tahun sebelum dikalahkan Conor McGregor. Bagi kalian yang penasaran mengenai si pria misterius, dia sebenarnya adalah jelmaan dirinya sendiri yang penuh rasa benci kepada sang ayah. Sekian yang bisa Otong ceritakan. Jika ada saran, rekomendasi film, atau bahkan kritik sekalipun, bolehlah diutarakan di kolom komen. Ngarah ke stres. Terima kasih buat Gabut Mania yang setia menonton sampai akhir. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu.